Ya, maka dari itu kalau teman-teman sudah hadir di live saya, sudah sering masuk di live saya, kenapa tidak saya rekomendasikan melakukan pemangkasan di pendek-pendek? Ya, biasanya nutrisi pembuahan pertama, menanam pertama itu berada di ujung. Nutrisi itu berada di ujung. Maka buat teman-teman, bagaimana cara mengetahui supaya tidak gagal, ya? Tidak gagal dalam melakukan proses pembuahan, ya. Jadi teman-teman lihat ini. Nah, ini kan ini coklat. Ini coklat. Ini menghijau. Lakukan pemangkasan di atas coklat atau pas di sini, posisi di perubahan warna ini. Ya, kalau saya lakukan di atas coklat ya, di hijau. Nah, karena ini kenapa Bang kok di hijau? Musim hujan teman-teman, musim hujan. Kalau nanti di coklat itu agak lama. Ya, kalau kita melakukan pemangkasan di musim hujan itu agak lama. Kenapa? Sinar matahari berkurang. Ya, sinar matahari berkurang. Tetapi kalau kita melakukan pemangkasan di hijau itu lebih cepat keluarnya. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Kenapa seperti itu? Ini untuk materi teman-teman. Terkadang teman-teman juga terburu-buru. Jika gagal nanti bisa dilakukan pemangkasan lagi, mundur. Seandainya ini tidak membawa bunga, teman-teman lanjutkan pupuk pembuahan dan lakukan pemangkasan di sini. Itu daunnya banyak yang bolong, kenapa? Nggak apa-apa, daun bolong mah untuk penyegaran. Inilah belalang-belalang biar makan ya, nggak apa-apa, kasihan. Ya, jadi daun lubang itu karena disebabkan oleh hama. Tetapi kalau kita sering melakukan penyemprotan insek itu aman. Karena ini jarang saya lakukan penyemprotan teman-teman. Ya, saya itu edukasinya saya sarankan untuk disiplin kita melakukan penyemprotan, tetapi saya jarang. Kenapa? Karena ini kondisi itu tidak saya dampingin terus ya tanaman ya. Kalau udah terlanjur saya potelin gimana Bang? Potelin apanya? Bagi-bagi rezeki, iya bagi-bagi rezeki. Ya, kalau dipotelin maksudnya dipotelin gimana? Dipotelin semua. Sekundernya disisain, hanya tinggal sisa sekunder saja. Ya. Buat teman-teman ya yang sudah sering masuk di live saya ini perhatikan, atau teman-teman yang baru masuk di live saya, yuk di follow hostnya, dijadikan teman hostnya. Silahkan teman-teman bisa masuk di video saya, edukasi saya. Edukasi saya tidak menyesatkan. Ada nggak contoh yang ditanam di pot tanpa dirembetkan? Lah ini semua di pot semua. Saya semua tanam di pot karena saya di atas. Ya, jadi potnya gimana? Potnya seperti ini. Ya, jadi saya kondisi di atas teman-teman. Jadi di lantai 2. Jadi semua saya tanam di pot. Ya, jadi buat teman-teman yang nggak punya lahan, nggak apa-apa kita nanam di pot, ya, nggak apa-apa. Dan tanaman anggur juga mudah untuk dilakukan dipindah-pindah, nggak usah khawatir mati. Yang penting ketika kita memindahkan tanaman itu dalam kondisi sehat, ya. Ketika kita memindahkan tanaman itu dalam kondisi sehat. Dan lakukan pemupukan. Kalau teman-teman menanam di pot, pemupukannya nggak bener yo, pertumbuhannya nggak bagus, ya. Tetap dilakukan, yaitu namanya pemupukan. Saya mau belajar nanam anggur, tetapi saya jarang di rumah, jadi harus pakai water trimmer ya Bang. Ya, gunakan yaitu untuk pengontrolan penyiraman. Jadi di situ nanti ada trimmernya. Ya, teman-teman bisa beli itu alat irigasi saya ada di situ satu paket itu sudah dapat nosel, sudah dapat selang 20 dan noselnya 20. Hanya aja nggak ada trimmernya ya. Nanti teman-teman tambahkan trimmer lagi seperti itu. Om loh, penanganan bibit baru datang dari Om. Gimana loh? Kasih B1 berapa dosisnya? Penanganan bibit aku belum. Oh, maksudnya setiap orang yang beli gitu. Ya. Buat teman-teman kalau mau menggunakan B1 nggak apa-apa. B1 itu adalah vitamin untuk menghilangkan stres pada tanaman. Kalau nggak mau ya apa-apa. Jadi bebas teman-teman. Kalau saya nggak menggunakan B1. Ya, yang penting ketika tanaman itu datang, silahkan teman-teman ditaruh di tempat yang teduh tetapi terbuka. Jangan ditaruh tempat yang teduh terlalu lama. Contohnya ditaruh di kamar mandi terlalu lama sampai 2 hari, sampai 3 hari. Itu malah tanaman nanti akarnya busuk. Seperti itu tidak saya rekomendasikan. Ditaruh di tempat seperti ini aja, tetapi jangan langsung terkena sinar matahari seperti itu. Kalau sudah pembuahan, kenapa lagi dikasih pupuk pembuahan Bang Al? Saya kasih pupuk. Gini loh, kalau teman-teman gagal
gagal ketika melakukan pembuahan, seandainya teman-teman ini melakukan pemangkasan terus nggak keluar bunga, ya itu dilanjutkan lagi pupuk pembuahan, ya dilanjutkan lagi pupuk pembuahan dan nanti dilakukan pemangkasan lagi. Pemangkasannya gimana? Kalau teman-teman menggunakan sistem pola seperti saya, bisa melakukan pemangkasan mundur. Ya ini seandainya nggak berbunga, kita pangkas di sini, seperti itu. Potnya berapa liter? Saya rekomendasikan buat teman-teman semakin besar semakin bagus. Ya, nice ya. Saya sarankan mana tersier mana sekunder. Nah ini sekunder dan ini tersier. Tersier itu yang nanti kita berproses untuk dibuahkan. Ya, dibuahkan seperti itu. Lihat yang ada buahnya, Bang. Ada buahnya ada. Ini saya buahkan lagi. Ada buah saya buahkan lagi, ya. Ya, anggur saya itu saya selalu buahkan terus, teman-teman. Ya. Ada bunga, ada buah, ada bunga, ada buah. Ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, ya, yang ingin menanam tanaman anggur, ini penting sekali untuk kita lakukan, yaitu perawatan tanaman anggur supaya apa? Supaya tanaman anggur teman-teman itu bagus. Ya, ini adalah sistem teralis. Nah, ini adalah sistem teralis. Bang Al, tanaman anggurku kok daunnya kecil-kecil dan ada yang besar, kemudian ada senengan daun yang kering. Ya, gunakan pupuk pertumbuhan. Sudah menggunakan pupuk pertumbuhan dari saya belum? Punyaku nggak besar-besar, batang kurus, dan gunakan pupuk pertumbuhan, teman-teman. Om, untuk mengatasi bibit stuck berkembang, gunakan pupuk pertumbuhan saya. Ya, gunakan pupuk pertumbuhan saya. Pupuk pertumbuhan saya itu sudah saya racik, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang mengalami masalah pada tanaman anggurnya, ya, gunakan pupuk etalase 1, pupuk pertumbuhan. Aku nggak merekomendasikan, nggak ada. Ya, nggak ada ya, Bang. Coba cari di ini. Bang Al, pohon anggur saya kakak keluar trans air daun yang pada keriting. Gimana cara mengatasinya? Gunakan penyemprotan fungsi ini insek. Gunakan penyemprotan insek kalau teman-teman mengalami tanaman anggurnya keriting, dan juga kurangi penyiraman. Kurangin penyiraman atau gunakan pupuk etalase 1. Nanti pupuk etalase 1 itu 1 picis ada isinya 2. 1 picis isinya 2, nanti diambil yang bagian dalam, dilarutkan dengan air 5 liter lalu kocorkan. Setelah itu jangan disiram. Ya, karena itu ada terjadi pembusukan pada akar kalau ketinggian unsur nitrogen, tetapi keritingnya kalau di belakang ada hama, itu harus dilakukan penyemprotan menggunakan insek seperti ini. Bisa CO2, bisa. Semua bisa COD. Saya sarankan COD aja buat teman-teman. Saya pernah nanam anggur udah 2 tahun, nggak mau berbuah. Itu kenapa? Nggak dipupuk, nggak dipupuk, nggak dirawat, ya nggak berbuah. Ya, saya pernah nanam anggur, ya. Silakan Bang Cilun, ya, Bang Cilun, gunakan pupuk etalase 2. Ya, buat teman-teman yang mengalami masalah tentang pembuahan tanaman anggur, sebelum melakukan pembuahan, ya, sebelum melakukan pembuahan pada tanaman anggurnya harus dilakukan pemupukan. Harus dilakukan pemupukan, teman-teman. Harus dilakukan pemupukan supaya apa? Supaya nanti bunganya juga besar-besar, hasilnya bagus. Ya, harus dilakukan pemupukan. Gunakan pupuk etalase 2. Nanti teman-teman saya bantu lewat live. Saya bantu bagaimana cara membuahkan. Cara pemupukan gimana, Bang? Gunakan pupuk pembuahan, atau kalau teman-teman ingin membuahkan tanaman anggur, di sini sudah saya kasih panduan, sudah saya kasih cara bagaimana cara penggunaannya, ya. Di pupuk pertumbuhan itu juga bisa dikocorkan 1 picis, dilarutkan dengan air 7 liter atau 8 liter, lalu disiramkan setiap 1 minggu sekali. Jadi 1 paket untuk 1 bulan tanaman. Kalau teman-teman penasaran, silahkan lihat video saya yang saya sematkan di atas. Biar teman-teman paham. Bang Al, insek sama fungsi bisa diaplikasikan dalam satu tempat semprot nggak? Bisa. Lakukan secara bersamaan bisa. Dengan dosis masing-masing kalau kita oplos, seandainya tanaman ini belum pernah kita lakukan penyemprotan fungisida dan insektisida, gunakan yang dosis rendah. Ambil air 2 liter, ya. Nanti dikasih fungisida yaitu 1/4 mili, insek 1/4 mili, seperti itu. Lalu kita aduk
kita semprotkan. Ini biar kerja tidak 2 kali kerja, teman-teman. Bang Al, anggur saya udah tinggi, kalau mau pupuk tetapi hujan terus, bisa nggak? Bisa, pupuk ini malah bagus. Musim hujan tetap dilakukan pemupukan, apalagi pupuk-pupuk dari saya. Pupuk pertumbuhan dari saya mengandung unsur kalsium yang saya cukupkan untuk pertumbuhan tanaman. Jadi ketika musim hujan, tanaman juga membutuhkan unsur kalsium untuk menstabilkan pH tanahnya, sehingga tanaman bisa menyerap nutrisi dengan baik dan benar. Bang, daun anggur saya kok kecil-kecil, nggak mau lebar, pertumbuhan lambat. Bang Black sudah menggunakan pupuk pertumbuhan saya etalase 1 belum? Ya, sudah menggunakan pupuk pertumbuhan etalase 1 belum? Nah, ini pupuk ini dari saya, teman-teman. Ini pupuk-pupuk dari saya, racikan dari saya. Jadi teman-teman itu ya, untuk berpatokan tanaman itu nanti mudah dibuahkan dan tidak, itu bukan di daun lebar-lebar. Kalau di daun lebar-lebar itu tanaman malah ketinggian unsur nitrogen, biasanya itu nanti sulit untuk berbuah. Ya, lama proses pembuahannya. Jadi sedang saja lah, daunnya sedang saja. Bang, kalau buah anggur pecah-pecah gimana? Itu tanaman kekurangan unsur kalsium dan kemungkinan buah terserang jamur. Lakukan penyemprotan ya, fungisida biar tidak terserang jamur, dan berikan pupuk yang benar. Gunakan pupuk etalase 3. Ya, buat teman-teman yang lagi merawat tanaman anggur berbunga dan berbuah, gunakan pupuk etalase 3. Pupuk etalase 3 ini paling banyak, teman-teman, ya. 1 paket isinya 6 picis. 1 paket isinya 6 picis. Semua pupuk-pupuk saya sudah saya racik. Jadi teman-teman tinggal menggunakan dan melarutkan pada air saja. Bang, kalau buah anggur pecah, udah ya, saya sudah jawab. Ya, kalau tanpa UV gimana? Kalau tanpa UV teman-teman harus melakukan yaitu namanya penyemprotan fungisida secara rutin, 1 minggu sekali. Ya. Belum Bang, cuma aku pupuk NPK ya sulit ya, gunakan pupuk pembuahan. Kalau teman-teman ingin melakukan pembuahan, gunakan pupuk pertumbuhan. Kalau teman-teman ingin membuat tanaman ini nanti ke depannya lebih mudah dibuahkan. Ya, karena menggunakan pupuk pertumbuhan dari saya ini etalase 1, tanpa pupuk pembuahan pun bisa berbuah. Tanpa pupuk pembuahan pun bisa berbuah. Kenapa? Karena racikan ini sudah saya setting. Untuk apa? Untuk mempermudah tanaman ini nantinya bisa berbuah lebih cepat dan hasilnya bagus. Ya, buat mana? Bang Al, saya mau beli pupuk pembuahan. Silahkan etalase 2. Ya, buat teman kakak gegurit. Ya, geguritan. Geguritan bahasa Jawa apa yo? Bisa, tetapi kita mempunyai PR banyak. Kalau musim penghujan harus sering rajin-rajin melakukan penyemprotan fungisida biar tidak terserang jamur. Etalase 1 itu pupuk pertumbuhan ya Om. Iya, betul. Etalase 1 pupuk pertumbuhan. Ya, etalase 1 pupuk pertumbuhan, teman-teman. Jika tanaman teman-teman mengalami masalah pada pertumbuhan, gunakan pupuk etalase 1. Kalau mengalami masalah pertumbuhan, gunakan pupuk etalase 1. Ya, pupuk etalase 1. Di sini ada panduan. Kalau tanaman teman-teman sudah usianya lebih dari 2 bulan pindah tanam, berarti 1 paket isinya 4 picis. Ambil 1 picis dilarutkan dengan air berapa? Dengan air yaitu 7 liter. Ya, di sini ada panduannya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti kalau bingung, masuk saja di lab saya. Obat hama etalase berapa Om? Obat hama di sini ada yaitu untuk hama yang kecil-kecil, trip dan lain sebagainya itu digunakan etalase 5. Ya, etalase 5. Ya, kalau untuk hama yang besar-besar ya, hama yang besar-besar seperti tadi belalang dan lain sebagainya, gunakan etalase yaitu 8. Ya, etalase 8. Jadi teman-teman disesuaikan saja. Disesuaikan saja. Mau dicampur, nggak apa-apa dicampur dengan dosis yang terukur. Untuk pembuatan buah alpukat, Abang, pembuahan buah alpukat gunakan etalase 2. Sama saja. Sama saja, teman-teman. Ya. Pupuk pembuahan itu semua tanaman buah itu hampir sama. Ya. Semua tanaman buah itu hampir sama. Ya, yang paling sulit adalah anggur. Yang paling sulit adalah anggur, hampir sama. Pembuahan marketnya, iya gunakan etalase 2. Buat teman-teman yang ingin untuk membuahkan tanaman-tanaman jambu, tanaman kelengkeng, tanaman jeruk dan lain sebagainya, bisa digunakan pupuk pembuahan etalase 2. Etalase 2, teman-teman. Kalau di etalase 2 berarti diambil yaitu air yang sedikit 5 liter. 1 picis dilarutkan air 5 liter, lakukan pemupukan selama 1 minggu sekali. Kalau udah berbunga tetapi pakai pupuk pembuahan atau pertumbuhan, kalau sudah berbunga gunakan pupuk beda lagi, teman-teman. Gunakan pupuk etalase 3. Pupuk etalase 3. Nah, pupuk etalase 3 ini untuk merawat bunga dan buah. Jadi ketika kita menanam tanaman anggur akan melewati 3 fase. Pertama, fase pertumbuhan. 2, fase pembuahan. Ketiga, fase merawat bunga dan buah. Jadi, pupuk etalase 1 untuk pertumbuhan, pupuk etalase 2 untuk pembuahan, pupuk etalase 3 untuk merawat bunga dan buah.
Yaitu di sini ada panduannya. Untuk merawat bunga seperti ini, ketika sudah berbunga seperti ini ya teman-teman, ini saya larutkan dengan air 10 liter. Satu biji saya larutkan dengan air 10 liter. Nanti bunganya lebih bagus teman-teman. Pertumbuhan tunas bagus, bunganya lebih bagus. Ya seperti itu. Jadi walaupun tanpa pencelupan GA3 pun bunga akan tumbuh maksimal. Bang Dalem Rayena. Buahnya banyak, buat anggur apa? Kakak biar buahnya banyak, hampir semua tanaman anggur ya, pupuknya ini semua tanaman anggur bisa. Ya, semua tanaman anggur bisa. Di sisanya berapa Bang kalau pohonnya besar? Dosisnya berapa? Sesuaikan dengan panduan di sini. Jadi teman-teman itu tinggal pakai pupuk-pupuk ini, racikan dari bahan-bahan ini teman-teman. Foto ini bahan-bahannya. Dan bahan-bahan tersebut saya racik. Jadi teman-teman nanti di rumah itu tinggal terima beres. Di rumah teman-teman tinggal terima beres, tinggal siapkan air saja. Nggak usah mikirin siapkan sendok, nggak usah mikirin nyiapkan timbangan. Wes tinggal siapkan air di ember saja seperti itu. Ya, bisa. Dolomit ada, dolomit nggak ada. Saya nggak ada teman-teman karena dolomit ini jarang saya gunakan. Sifatnya terlalu karbonat, prosesnya terlalu lama. Jadi kalau teman-teman kepengen mau menggunakan proses cepat, yaitu gunakan yang kalnit. Di tempat pupuk saya juga ada kalnitnya. Tapi kalau untuk merawat buah, teman-teman bisa gunakan yaitu pupuk kalsium super. Ya, gunakan pupuk kalsium super. Ya, ini juga seperti dolomit. Ini seperti dolomit tetapi lebih bagusan ini. Ya, lebih bagusan ini. Yang buat pembungaan etalase berapa? Yang sudah untuk merawat bunga yaitu etalase 3. Ya, yang untuk merawat bunga adalah etalase 3. Bang, kalau untuk pertumbuhan anggur pakai yang mana? Etalase 1. Pupuk pertumbuhan ada di etalase 1, teman-teman ya. Buat teman-teman semua yang ada di sini, pupuk etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan. Semuanya sudah saya racik, jadi teman-teman tinggal siapkan ember dan air saja. Nggak usah siapkan sendok, nggak usah siapkan timbangan. Wes tinggal siapkan air sama ember saja. Berapa airnya? Airnya yaitu 7 liter atau 8 liter. Ya, nanti setelah pupuknya sampai diambil satu biji, lalu dilarutkan, diaduk dan kocorkan. Bagaimana cara penggunaannya? Teman-teman bisa masuk di profil saya, masuk di video saya. Video saya itu ada 3. Itu cara penggunaan pupuk pertumbuhan, cara penggunaan pupuk pembuahan, cara penggunaan pupuk pembesar dan pemanis buah. Yang saya sematkan 3 video. Ya, jadi buat teman-teman kalau kondisinya bunganya itu kepengen bagus, gunakan pupuk etalase 3. Jadi nanti setelah berbunga itu bunga akan tumbuh bagus, ya. Bunga akan tumbuh bagus, tunas pun aktif, bunganya pun nanti akan panjang-panjang, teman. Om, apa mungkin kalau pembuahan yang dipangkas tersier tapi bat ke sekunder juga ikut pecah bawa bunga? Enggak lah, tergantung pemangkasan. Pemangkasannya di mana? Kalau pemangkasannya seperti pondasi pruning ya biasanya bat sekunder dia ngikut pecah. Ya, tetapi kalau pemangkasannya di atas, nggak mungkin bat sekunder itu pecah. Kenapa? Karena nutrisi akan mengalir pada tersier. Seperti itu. Kecuali kamu melakukan pemangkasan di 2 mata bat atau 3 mata bat.